Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan di sini kami kelompok Wisnu Tamakusumbandio kelompok 25 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengembangan usaha kreatif melalui bisnis kerajinan tangan ragam buket. Sebelumnya perkenalkan, saya Safina Kuswandani dari Prodi Akuntansi D4. Saya Latifah Nurkasana dari Prodi D4 Akuntansi. Saya Mela Budianti dari Prodi D4 Akuntansi. Saya Aditya Nugroho Sapto dari D4 Manajemen Pemasaran. Saya Yaya Sudyati dari Prodi D4 Akuntansi. Oke, kita lanjut saja. Banyak yang mengatakan bisnis kerajinan tangan tidak menguntungkan. Namun pada kenyataannya, bisnis di bidang ini memiliki peluang yang sangat besar. Buket menjadi salah satu produk kerajinan tangan yang digemari masyarakat. Apalagi saat musim wisuda, buket menjadi produk yang paling dicari. Akan tetapi, bisnis ini tidak termasuk ke dalam bisnis musiman karena meskipun bukan saat wisuda, buket tetap dicari untuk dijadikan kado. Hal ini yang menjadi latar belakang kami untuk menjadikan buket sebagai bisnis. Selanjutnya, gambaran dari produk kami adalah snack buket, snack and flower bucket, dan flower bucket. Visi dan misi. Visi dari perusahaan kami adalah menjadi perusahaan yang dikenal, dipercaya, dan dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Misi, memproduksi produk yang berkualitas, membangun loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, memasarkan produk melalui berbagai media, terutama media online agar jangkauan produk luas, dan melakukan riset untuk pengembangan perusahaan. Tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba dari usaha yang dijalankan untuk menyejahterakan pemilik dan pegawai, dan memperoleh kepercayaan dari konsumen yang membangun loyalitas konsumen sehingga perusahaan dapat berkembang. Manfaat perusahaan. Dari segi ekonomi diharapkan mampu memberi keuntungan yang besar bagi perusahaan dari penjualan buket dengan memperhatikan kualitas produk. Dari segi sosial, bagi pemilik diharapkan perusahaan mampu berkembang dikenal masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia. Bagi perusahaan dapat memenuhi keinginan masyarakat akan kado atau hadiah dengan adanya produk yang murah namun berkualitas. Mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu strategi dan metode pemasaran. Yang pertama ada analisis peluang pasar. Ragam buket merupakan sebuah pengembangan seni kerajinan tangan yang estetik. Kerajinan ini beraneka ragam bentuknya, mulai dari isian bunga, snack, makanan ringan, hingga uang. Buket ini sangat cocok sebagai kado ulang tahun, kado wisuda, dan hadiah untuk kegiatan lain. Apalagi saat ini para remaja senang membuat hal-hal baru yang bisa dikombinasikan dengan buket ini menjadi bermacam variasi. Ini akan sangat menarik minat para pembeli sehingga bisa menjadi peluang besar bagi usaha ini. Kemudian yang kedua ada analisis segmentation, targeting, dan positioning produk ragam buket. Ada 4 variabel di sini. Yang pertama yaitu segmentasi geografik yang membagi pasar menjadi beberapa unit. Kemudian yang kedua segmentasi demografik membagi pasar menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga yaitu segmentasi psikografik yaitu membagi pembeli menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan karakteristik sosial. Kemudian yang keempat yaitu
yaitu segmentasi perilaku yang mengelompokkan pembeli berdasarkan pengetahuan, sikap penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Kemudian yang ketiga ada analisis targeting. Targeting merupakan proses mengevaluasi setiap daya tarik segmen, kemudian memilih satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Targeting menetapkan target pasar merupakan tahap selanjutnya dari analisis segmentasi, yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Proses targeting mencerminkan kenyataan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan yang dapat diakses dan dilayani secara efektif. Kemudian target pemasaran produk ragam buket ini merupakan keluarga, mahasiswa, dan pelajar. Selanjutnya ada analisis positioning. Yang penting dari analisis positioning ini yaitu proses STP, segmenting, targeting, positioning, yang mencoba menempatkan produk di benak konsumen dengan ciri-ciri yang untuk bisa dibedakan menjadi produk lain atau disebut positioning. Next. Analisis 4P, produk ragam buket. A. Produk. Prospek pengembangan kerajinan sangat menjanjikan karena sangat digemari kalangan anak muda di Indonesia. Kami memodifikasi isi buket dengan berbagai macam isian, bisa dengan makanan ringan, bunga, dan lain-lain. Buket ini dibuat dari bahan cellophane, bunga artifisial, dan isian menyesuaikan. Ragam buket ini memiliki manfaat, yaitu menjadi kado atau hadiah yang unik untuk diberikan kepada orang lain. B. Price. HPP, harga pokok penjualan. HPP sama dengan 55.450, dibutuhkan menjadi Rp 60.000. Next. C. Lace. Buket merupakan usaha yang menjual produk berupa kerajinan tangan. Tempat usaha ini berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah istimewa Yogyakarta. 55893. D. Promotion. Ragam buket mengiklankan produknya menggunakan media elektronik seperti internet, seperti melalui berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Next. Biaya keuangan, kita menggunakan yang pertama biaya variabel, yaitu cellophane, floral foam, bunga artificial, kertas tisu, pita, selotip, tusuk sate, snack, lem tembak, dengan sejumlah harga Rp1.039.000. Yang kedua ada biaya tetap, yaitu kita menggunakan gunting kertas, gunting kawat, dispenser selotip, pistol lem tembak, cutter, dengan sejumlah Rp70.000. Biaya total kita dapatkan dari biaya variabel yaitu Rp1.039.000 dengan biaya tetap Rp70.000 dijumlahkan menjadi Rp1.109.000. Dalam satu minggu, kita mampu menjual 20 pieces buket. Pada minggu pertama, kita menggunakan modal penjualan dari biaya tetap yaitu Rp1.109.000 dan kita menjual buket selama satu minggu 20 pieces dikalikan dengan harganya Rp60.000 yaitu Rp1.200.000. Jadi laba penjualan selama satu minggu yaitu senilai Rp91.000. Pada minggu kedua, kita menggunakan modal penjualan dari biaya variabel dengan laba penjualan selama satu minggu yaitu Rp161.000. Laba penjualan satu bulan yaitu Rp161.000 dikali 3 dijumlahkan dengan Rp91.000 yaitu menjadi Rp574.000.
Yang keempat ada HPP atau harga pokok penjualan. HPP yaitu total cost per minggu dibagi dengan jumlah produksi, yaitu 1.109.000 dibagi dengan 20, yaitu menjadi 55.450 dan dibulatkan menjadi 60.000. Yang kelima ada BEP atau break even point, BEP unit sama dengan yaitu biaya tetap dengan harga dikurangi biaya variabel, yaitu 70.000 dibagi 60.000 dikurangi 35.750, 2,88. Jadi dibuatkan menjadi 3 unit. Selanjutnya, peluang berkelanjutan usaha. Target pasar dalam usaha ini memfokuskan pembelian kepada para remaja dan dewasa. Pada usia-usia tersebut lebih sering memerlukan produk ini sebagai hadiah untuk orang-orang terkasih. Ragam Buket harapannya mampu bersaing dengan para pengusaha buket di luar sana. Dengan nilai keunikan dari produk ini, harga jual kompetitif berdasarkan dari tingkat kesulitan dan ukurannya. Di sini ada tabel bulan. Bulan pertama, 1 tempat produksi, 5 karyawan, 0 reseller, 0 sekolah bekerja sama, 30 produk per bulan, pendapatannya sekitar 1.050.000. Selanjutnya bulan kedua, 1 tempat produksi, 5 karyawan, 0 reseller, 1 sekolah bekerja sama, menghasilkan 60 produk per bulan, pendapatannya sekitar 2.100.000. Bulan ketiga, 1 tempat produksi, 5 karyawan, 0 reseller, 2 sekolah bekerja sama, menghasilkan 90 produk per bulan, pendapatannya sekitar 3.150.000. Bulan keempat, 1 tempat produksi, 5 karyawan, 1 reseller, 2 sekolah bekerja sama, menghasilkan 120 produk per bulan, pendapatannya sekitar 4.200.000. Bulan kelima, 1 tempat produksi, 5 karyawan, 2 reseller, 2 sekolah bekerja sama, mendapatkan 150 produksi per bulan, pendapatannya sekitar 5.250.000. Bulan ke-6, 1 tempat produksi, 5 karyawan, 2 reseller, 2 sekolah bekerja sama, 180 produk per bulan, mendapatkan hasil sekitar 6.300.000. Selanjutnya, kesimpulan. Buket merupakan bisnis yang kreatif dengan ada nilai keunikannya. Dengan adanya berbagai model buket, konsumen bisa memilih buket sesuai dengan selera mereka. Model buket yang unik membuat buket ini makin menarik perhatian konsumen untuknya. Ditambah lagi harganya yang sangat terjangkau. Saran, dengan adanya produk ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menemukan alternatif hadiah dan dapat terus mengembangkan UMKM untuk mengembangkan potensi diri untuk berkarya dan memperbaiki perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.